warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Salmasi Ayunda pada video tutorial pembuatan proyek web SPP sekolah menggunakan framework Code Igniter 4. Kali ini kita masuk pada tahapan ke-19 sampai 23 menjelaskan tentang membuat fungsi create dan save untuk tabel siswa, kelas, petugas, SPP, dan pembayaran. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita standby-kan dulu proyek kita berada di bagian file SPP admin atau file controller, di mana kita di sini akan membuat sebuah function bernama save untuk halaman file view home siswa. Public function save buka kurung tutup kurung ini adalah perintah untuk membuat function bernama save. Setelah itu di bawahnya ada string list, tanda panah, siswa model, tanda panah lagi. Save ini adalah sebuah perintah di mana perintah string list tanda panah siswa model ini untuk memanggil file siswa model dan memanggil fungsi save bawaan dari pabrik. Kemudian di bawahnya kita masukkan sebuah perintah atau variabel array, yaitu ID siswa yang pertama, string list request get var. ID kelas ini adalah sebuah untuk memanggil file yang ada di database. Setelah itu kita copy paste saja ID kelas di bagian ini ke bawah agar mempercepat. Setelah itu kita sesuaikan dengan nama file yang ada di database atau tabel siswa, yaitu ada ID SPP, NISN, NIS, nama, alamat, dan telepon. Setelah itu kita panggil filenya atau filenya ID SPP. NISN di sini ada sebuah file bernama ID siswa, tapi kita tidak menuliskannya di sini karena ID siswa itu sudah auto increment di dalam database-nya. Jadi akan secara otomatis berada di halaman web browser tanpa kita memanggil di bagian function ini. Setelah itu kita rapihkan terlebih dahulu supaya mudah dibaca atau dipahami. Nah, setelah seperti itu, di sini titik koma, kemudian enter, dan ketikkan session, buka kurung tutup kurung, strip tutup tag, save flash data, buka kurung tutup kurung, tanda petik, tulis pesan, tanda petik lagi, berisi data berhasil ditambahkan. Ini tuh tujuannya ketika user memasukkan data dan menambahkan data baru, maka respon dari project atau web ini akan menampilkan data berhasil ditambahkan diambil dari sebuah session bernama save flash data. Kemudian di bawahnya return redirect, buka kurung tutup kurung, strip tutup tag, buka kurung tutup kurung, string this sama dengan strip tutup tag base URL titik koma slash admin slash siswa. Ini berguna untuk memanggil data yang akan ditampilkan setelah melakukan penambahan data atau tampilan yang akan dituju setelah melakukan penambahan tersebut, yaitu tabel siswa. Setelah kita membuat function, masuk ke bagian home siswa. Di bagian view ya, di home siswa ini kita copy sebuah file model dari sebuah file yang sudah saya siapkan. Sebelumnya di sini kita blok. Kemudian paste di dalam folder home siswa. Ini adalah sebuah modal, yaitu sebuah kotak halaman untuk menambahkan data tanpa beralih ke halaman lain. Artinya, kita bisa langsung menambahkan data di dalam tampilan halaman web home siswa tanpa beralih ke file lain. Ini adalah judul modal bernama tambah data siswa. Ini adalah fungsi create-nya. Nah, ini adalah isi dari modalnya, berisi form action base URL. Di dalamnya ada sebuah from group
yang merupakan tempat atau letak untuk mengisi data-data yang akan ditambahkan. Div class ini ada sebuah data kelas dan SPP menggunakan bahasa pemrograman, atau isinya itu terdapat bahasa pemrograman PHP, yaitu menggunakan pengulangan for each dan end for each. Agar isi di dalam kelas dan SPP ini terisi secara otomatis tanpa melalui pemasukan atau memasukkan data baru dari user. Artinya, ini sudah disetel ulang atau disetel dari di dalam proyeknya. Jadi, pengguna itu tidak perlu memasukkan data lagi, data sudah ada di dalam halaman web secara otomatis. Ini khusus untuk file atau data kelas dan file atau data SPP di dalam tabel siswa. Seperti itu. Kemudian di dalamnya ada form group NISN. Ini menggunakan input tipe number, kemudian ID diisi NISN, name NISN ini, ID dan name ini harus sesuai dengan label for NISN. Kemudian form group NIS menggunakan input tipe teks label for, nama menggunakan input tipe teks, alamat menggunakan teks area form control nama, alamat atau ID-nya. Alamat harus sesuai. Kemudian di bawahnya ada footer antara menyimpan atau batal. Jadi ini adalah sebuah aksi di dalam label modal. Setelah itu kita masuk ke halaman roots untuk menyisipkan penghubung antara project atau halaman yang satu dengan halaman yang lain. Di sini pasti saja ada roots post. Post ini untuk menambahkan roots pada form. Kemudian masuk ke Google Chrome. Kita masuk ke project kita, yaitu di localhost/spp-cendekia/public/admin. Setelah itu kita masuk ke halaman siswa. Nah, di bagian tambah ini akan terdapat sebuah halaman atau yang disebut dengan modal kelas. Karena kita sudah menggunakan for each and for each, maka sudah ada isinya. Kemudian diisi dulu NISN, NIS, nama, alamat. Disesuaikan dengan data siswa yang akan ditambahkan. Misalnya di sini kita isi dengan nama Ayu, alamatnya Singaparna. Nah, penghubung antara simpan dan close itu untuk membatalkan pekerjaan dan simpan untuk menyimpan data. Nah, data berhasil ditambahkan. Ini yang dinamakan dengan pesan yang diambil dari session get flash data. Setelah itu kita beralih ke tabel yang lain, yaitu kita buat fungsi dulu di halaman SPP admin. Kita copy saja dari codingan yang sudah saya siapkan untuk public function save class. Nah, di sini copy, kemudian dipaste di project milik kita. Ini sudah berisi data yang sudah disesuaikan dengan tabel kelas atau home class. Kemudian kita masukkan model untuk home class-nya. Copy juga, kemudian paste di sini adalah sebuah modal. Kemudian kita tentukan roots-nya. Kita copy dari roots yang sudah saya siapkan. Copy dan paste. Ini juga menggunakan sintak yang hampir sama. Hanya perlu disesuaikan saja sesuai tabel. Ketika mengklik tambah, maka akan muncul tambah data kelas, nama kelas, dan kompetensi keahlian. Kemudian simpan.
maka akan muncul respon data berhasil ditambahkan. Nah, ini adalah data yang berhasil ditambahkan. Setelah itu, kita akan melakukan pembuatan public function save petugas untuk halaman home petugas. Copy dan paste ini sudah disesuaikan tentunya. Ini adalah public function save petugas, sebuah fungsi save bernama save petugas. Dis petugas model memanggil data petugas model, kemudian memanggil data save bawaan dari pabrik. Ini ada username, password, nama, petugas level. Ini adalah nama file yang perlu dipanggil. Setelah itu kita sisipkan model untuk home petugas. Kita copy dari file yang sudah saya siapkan. Nah, di sini adalah sebuah modal dengan form grup nama, username, menggunakan input tipe teks password, nama petugas text level, input tipe teks, serta footer antara close dengan simpan. Kemudian, untuk bagian roots, kita sudah siapkan sebelumnya, dan ketika kita masuk ke Google Chrome, kita coba untuk mengecek menambahkan data baru dengan data petugas. Kita coba tambahkan data baru username, dan password ini bisa diubah. Misalnya nama kita isi dengan Imas. Passwordnya kita isi juga, dan nama petugasnya misalnya Imas juga. Level sebagai user, kemudian simpan. Nah, maka hasilnya akan muncul seperti ini. Kemudian kita masuk ke bagian SPP dulu. Kita coba tambahkan data baru. Ada tahun 2023 dan nominal misalnya diisi dengan 200.000. Kemudian simpan. Data berhasil ditambahkan. Nah, ini adalah data kita. ID SPP itu adalah yang sudah terauto increment. Ada ID petugas juga sudah auto increment. ID petugas ini kita masukkan secara alternatif. Sedangkan ID siswa sudah terhubung di bagian ID siswa di halaman di tabel siswa. Jadi sudah ada seperti itu. Itu yang membedakan antara for each yang menggunakan for each dengan yang tidak menggunakan for each. Kemudian bulan dan tahun, jumlah yang dibayarkan, misalnya di sini tanggal 10 Februari 2023 tahun 2023, untuk jumlahnya 500.000. Kemudian simpan. Nah, data berhasil ditambahkan. Ini adalah hasil yang sudah kita buat. Cukup sekian video tutorial membuat proyek aplikasi web SPP sekolah menggunakan framework CodeIgniter 4.
Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.